Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Epiriansah dengan NIM 2403060024 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu biosintesis telur. Biosintesis telur adalah proses pembentukan telur pada unggas betina yang melibatkan kerjasama antara sistem reproduksi dan sistem endokrin dan metabolisme nutrien dalam tubuh. Proses ini dimulai dari pembentukan kuning telur di ovarium hingga telur lengkap terbentuk dan dikeluarkan melalui kloaka. Pembentukan telur merupakan proses fisiologis yang sangat kompleks karena melibatkan sintesis berbagai komponen seperti protein, lemak, mineral, dan air yang berasal dari pakan serta cadangan nutrien dalam tubuh. Pada ayam betina dewasa, organ reproduksi yang berfungsi secara optimal adalah ovarium kiri dan oviduk kiri. Sedangkan bagian kanan mengalami rudimentasi atau tidak berkembang sempurna. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi, sedangkan oviduk berperan sebagai tempat terbentuknya berbagai bagian telur. Tahap pertama dalam biosintesis telur adalah phytogenesis atau pembentukan kuning telur. Proses ini terjadi di ovarium dan sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen yang disekresikan oleh folikel yang sedang berkembang. Estrogen merangsang hati untuk mensintetiskan phytogenin dan very low density lipoprotein VLDL, yaitu senyawa yang akan protein dan lemak sebagai bahan utama penyusun kuning telur. Senyawa tersebut kemudian diangkut melalui aliran darah menuju folikel ovarium dan disimpan secara bertahap hingga membentuk lapisan-lapisan kuning telur. Kuning telur berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi embrio selama perkembangan di dalam telur karena mengandung protein, lemak, vitamin, mineral, dan pigmen karotenoid. Setelah folikel mencapai ukuran maksimal, terjadi proses ovulasi yang ditandai dengan pecahnya folikel matang akibat pengaruh hormon luteinizing hormone atau LH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Ovum yang telah matang kemudian dilepaskan dari ovarium ke rongga tubuh dan segera ditangkap oleh infundibulum, yaitu bagian pertama dari oviduk. Pada unggas yang mengalami perkawinan, pembuahan biasanya terjadi di bagian infundibulum sebelum telur melanjutkan perjalanan menuju bagian oviduk berikutnya. Proses penangkapan ovum oleh infundibulum sangat penting untuk memastikan telur tidak jatuh ke rongga tubuh yang dapat menyebabkan gangguan reproduksi. Selanjutnya, telur memasuki bagian magnum, yaitu segmen terpanjang dalam oviduk yang berfungsi menghasilkan putih telur atau albumen. Di bagian ini, sel-sel sekretori menghasilkan berbagai protein utama seperti ovalbumin, ofotraverin, ovomusin, lisozim, dan ovomukoid. Protein-protein tersebut disekresikan mengelilingi kuning telur sehingga membentuk lapisan albumen yang tebal dan berfungsi sebagai sumber protein, pelindung mekanis, serta pertahapan terhadap mikroorganisme. Pembentukan albumen berlangsung sekitar 3 jam dan menghasilkan bagian telur yang menyumbangkan sekitar 60% dari total berat telur. Setelah melalui magnum, telur bergerak menuju isthmus. Pada bagian ini terbentuk dua lapisan membran kerabang, yaitu membran kerabang dalam dan membran kerabang luar. Membran tersebut tersusun dari protein yang saling berikatan dan berfungsi sebagai pelindung terhadap bagi isi telur.
Selain itu, membran kerabang berperan sebagai dasar tempat pengendapan mineral yang nantinya membentuk cangkang telur. Proses pembentukan membran berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam sebelum telur memasuki uterus atau shell gland. Di dalam uterus terjadinya proses pembentukan kerabang atau cangkang telur yang merupakan tahap terpanjang dalam biosintesis telur. Kerabang terbentuk melalui proses mineralisasi, yaitu pengendapan kalsium karbonat pada permukaan membran kerabang. Kalsium yang digunakan berasal dari pakan maupun cadangan kalsium dalam tulang molecular ayam. Proses ini memerlukan dukungan nutrisi yang cukup, terutama kalsium, fosfor, magnesium, dan vitamin D. Kerabang telur yang terbentuk sebagian besar terdiri atas kalsium, karbohidrat, memiliki ribuan pori-pori mikroskopis yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas antara embrio dan lingkungan luar. Selain pembentukan kerabang, pada tahap ini juga terjadi deposisi pigmen yang menentukan warna telur seperti protofirin yang menghasilkan warna coklat dan biliverin yang menghasilkan warna biru kehijauan. Menjelang akhir proses pertumbuhan telur atau pembentukan telur, uterus menghasilkan lapisan kutikula yang menutupi permukaan luar kerabang. Kutikula berfungsi menutup sebagian pori-pori kerabang sehingga dapat mengurangi kehilangan air dan mencegah masuknya bakteri ke dalam lapisan telur. Lapisan ini merupakan pertahapan pertama terhadap kontaminasi mikroba sehingga sangat penting dalam menjaga kualitas dan keamanan telur selama penyimpanan. Cukup sekian penjelasan dari video saya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.